Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini kita bersama dengan Hajah Hema Yohana. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, Bu Hema Yohana. Ibu Hema Yohana ini adalah senator wanita kita yang saat ini beliau menjadi anggota DPD RI 3 periode. Betul, Bu? Betul. Dimulai dari 2004, 2009 sampai dengan sekarang. Jadi artinya dari beberapa senator kita yang kita lihat, yang khususnya ibu-ibu yang memiliki karir politik yang panjang itu 3 periode, 3 kali 5, 15 tahun loh, Bu. Itu hanya ada sama Ibu Hema Yohana. Dan salah satu idola saya juga Bu Hema ini. Dan kenapa? Karena saya melihat sosok beliau itu mampu membawa nama Sumatera Barat di tingkat nasional. Ini satunya sosoknya wanita. Siapa lagi? Nggak ada. Nggak ada, Bu, DPD. Ya. Gini, Bu Hema. Ya. Kita ini kan bercerita dengan Bu Hema terkait dengan karir politik Bu Hema itu kan dimulai awalnya tahun 2002 menjadi seorang pengusaha di Kota Padang. Nanti kita hubungkan sampai Bu Hema terjun ke politik ini seperti apa. Yang saya tahu 2002 Bu Hema, ya 2002 Bu Hema. Ibu Hema pendiri Citra Al-Madinah. Betul. Pendidikan, Yayasan Pendidikan. Iya, Yayasan Pendidikan. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Wanipin. Iya, Bu. Bapak Ibu ya, rencana pencinta Wanipin. Iya, Cilote Wanipin. Cilote Wanipin. Iya. Nah, memang kita berceloteh nih sore ini. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Jadi saya Hema Yohana, alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi telah mendapat amanah sebenarnya, kepercayaan dari masyarakat. Karena kalau tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin. Betul, Bu. Ya, untuk menjadi perwakilan di lembaga perwakilan DPD RI atau MPR RI yang sampai sekarang 2024 ya. Iya. Jadi ini bermula dari melihat keterwakilan perempuan. Ya. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu waktu saya pertama kali ikut, itu sangat boleh dikatakan hanya 1 orang ya. Dan jauh dari yang kita harapkan. Jadi dari beberapa kawan aktivis kita waktu itu ikut bersama-sama memperjuangkan, karena kita kan di Sumatera Barat ini terkenal dengan Bundo Kanduang, ranah perempuan sebetulnya ya. Iya, Bu. Kok wakil kita itu tidak ada gitu. Termasuk juga di eksekutif, legislatif itu sangat minim ya, Bu. Minim dan kayaknya kok susah sekali gitu. Iya. Jadi dari cerita-cerita, dari kumpul-kumpul dan kami sering diskusi, ini harus menjadi satu gerakan. Nah, itu bermulanya ya. Sehingga kami ada yang namanya Kaukus Perempuan Politik, kemudian juga ada beberapa persatuan perempuan, apakah itu sosial, organisasi, masyarakatan, dan juga usaha bergerak di bidang UMKM dan lain-lain. Nah, kita merasakan begini, kan itu harus ada keseimbangan ya. Satu, kenapa kita bersama-sama berjuang sampai keluarlah undang-undang mengenai keterwakilan perempuan? Itu kan karena dorongan ya. Kalau tidak ada yang namanya landasan ya, walaupun itu affirmative action ya. Nah, artinya didukung untuk sementara harus ada keterwakilan perempuan 30%. 30%. Ya, kita doronglah beberapa teman-teman, ya maklum lah ya, mungkin belum banyak yang berani. Waktu itu DPD pertama, saya masih ingat, kita dorong beberapa teman-teman, karena saya memang tidak masuk ke partai politik waktu itu ya. Jadi di partai politik juga kita dorong gitu. Tapi belum berhasil. Kemudian ada juga teman-teman bilang, kenapa enggak? Kan banyak yang panggil Uni ya. Iya, panggil Uni Hema. Enggak, Uni saya yang ikut. Kan gitu. Nah, saya mikir juga apakah saya mampu atau gimana. Jadi, udah kita coba masuk. Alhamdulillah
itu berkat dukungan dan dorongan dari bersama-sama tadi kita berhasil untuk masuk ke legislatif di DPD RI. Ya, itu awal ya Bu ya. Awal. Karena kita ingin dengan adanya perempuan di lembaga perwakilan, ini tentu akan menjadi dorongan bagi yang lain. Betul, ada keberanian. Kalau selama ini banyak yang mampu, banyak yang hebat-hebat, banyak yang pintar-pintar ya, baik dari segi akademiknya dan lain-lainnya, itu banyak. Tapi kok nggak ada ternyata keberanian. Kalau ini mungkin yang nekatnya gitu. Kata kuncinya berani ya Bu Emma? Berani. Jadi berani, dan ada juga yang bilang nekat. Kok nekat sekali gitu ya. Tapi kalau tidak kita mulai, berarti nggak dimulai itu nggak bisa sampai. Itulah sedikit cerita saya masuk ke DPD. Ke DPD RI. Sehingga itu DPD-nya dari periode 2009 sampai dengan 2014 tuh ya Bu ya. 2009 ya. 2009 sampai 2014 sampai sekarang 3 periode Bu Emma. 2024. Dan tentunya Bu Emma, untuk dicintai oleh pemilih itu kan tidak gampang Bu Emma. Artinya dengan 3 periode Bu Emma berjalan, Bu Emma selalu, kalau di periode pertama itu suara Bu Emma paling banyak itu. Periode pertama nomor 2. Nomor 2. Yang periode Bu Emma yang kedua nomor 1. Nomor 1 Bu Emma. Yang ketiga juga kabarnya nomor 2 ya. Dan tentunya untuk mempertahankan dan melakukan sosialisasi kepada pemilih itu kan cukup butuh waktu lama tuh Bu. Apa langkah Ibu tuh Bu mempertahankan pemilihnya dari tahun ke tahun itu? Ya sebetulnya sama ya dengan teman-teman yang lain. Kalau saya ada prinsip saya dalam bekerja itu, pertama saya ikhlas. Saya bekerja apa adanya, ikhlas. Kita jalankan sesuatu itu dengan aturan yang ada. Karena kita juga nggak bisa memaksakan ya, kita memaksakan. Kita jaga hubungan dengan konstituen gitu, dan kita tahu DPD RI ini berbeda dengan DPR RI. Jadi ini sebetulnya di tengah masyarakat itu berat ya, berat yang kita hadapi. Karena masyarakat masih beranggapan DPD itu sama dengan DPR RI. Inilah tugas ya, seperti dari KPU umpamanya kan, dari partai politik, dari pemerintah, memberi pemahaman kepada masyarakat. Ini sebetulnya DPD itu ini tugasnya, termasuk kami dari anggota. Jadi setiap kita turun ke daerah, setiap kita umpamanya bertemu, itu yang kita sampaikan supaya ada pemahaman dulu. Jangan salah paham sehingga terjadilah masyarakat mungkin percuma aja, buat apa anggota DPD dipilih. Ada juga pertanyaan nanti, apa sih yang sudah dilakukan oleh DPD? Saya kalau ini Wanipin pasti banyak dengar ya. Dengar Bu, dengar. Apa yang dikerjakannya sudah apa yang dikerjakan Bu Emma katanya sebagai DPD? Apa yang dikerjakan sebagai DPD? Jadi ini yang saya mencoba terus menyampaikan ke kelompok-kelompok konstituen. DPD itu sebenarnya begini. Kalau DPD, DPR semacam. DPD kita kan tidak masuk kepada hal yang teknis. Dia lebih banyak kepada kebijakan. Dan ini sebagai lembaga baru ya, kan baru periode kelima. Periode kelima hari ini. Hari ini DPD. Kalau dulu kan utusan daerah. Utusan daerah namanya. Kalau dulu malah kabarnya sidangnya sekali setahun ya. Sekarang alhamdulillah meningkat terus. Dan di DPD itu kita berjuang terus, berjuang untuk penguatan kelembagaan. Bukan berarti kita berjuang untuk diri kita, tidak. Karena kan DPD itu mewakili daerah, representasi dari daerah di pusat, dan sebaliknya. Jadi kitalah yang menjadi jembatan kan begitu. Dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, kan pasal 22D itu tidak memberikan ruang yang belum memberikan, bukan tidak ya, belum. Artinya kita pada batas dapat mengusulkan, bersama-sama kan gitu. Ini harus diperjuangkan oleh anggota sendiri. Nah di DPD itu yang kami lakukan. Bagaimana kita memperkuat undang-undang MD3 ya, supaya DPD ini sama dengan DPR posisinya. Karena fungsi yang 3 kan ada legislasi, ada budgeting, ada pengawasan. Tapi kerjanya itu
jauh dari yang kita harapkan. Nah, ini harus ada penguatan, harus ada landasannya di Undang-Undang MD3. Nah, itulah kita setiap periode setiap itu berjuang untuk ini kan harus persetujuan DPR, Iya, Bu. ya, supaya mereka tahu. Bukannya DPD itu ingin supaya kekuasaan lebih, tidak. Tapi supaya apa yang diharapkan masyarakat daerah, Iya. apa yang dikatakan itu lebih apa namanya itu, kita bisa memutus gitu, kita bisa menyampaikan. Ya, kalau sekarang kami mengusulkan taulana ya berjuang. Namun demikian ini sangat tergantung lagi kepada personal. Kita kan bermitra dengan kementerian. Iya, Ada betul, Bu. kementerian disitulah disitulah peran yang harus kita jalankan. Artinya DPD itu mitranya kementerian, kan itu banyak kementerian. Kementerian apa tergantung kepada Bidangnya kalau di ya, Bu, DPD ya? kan ini komite. Oh, komite. Jadi DPD bukan komisi, tidak ada komisi. Oh, nggak ada komisi di DPD, Bu? DPD itu komite. Komite namanya. Jadi ada 4. Komite 1, 2, 3, 4. 1 berurusan dengan hukum, ya, politik, itu di 1. Di 2 sumber daya alam, sumber daya apa namanya tuh, UMKM masuk di sana. Kemudian juga infrastruktur, pertanian, peternakan, lingkungan hidup itu masuk di 2. Kebetulan saya di 2. Ibu berarti di 2. Di 3 itu agama, kesehatan, Kesra, pendidikan, semua itu di kesehatan. Yang 4 itu di perpajakan, kan, keuangan, Iya. di 4. Jadi kita terbagi habis 4. Kita kan 4 anggota DPD. 4. Kita terbagi 4. Bermitralah kita dengan kementerian-kementerian. Ada masalah apa? Umpamanya kita katakanlah pertanian. Saya kan masuk di pertanian. Iya. Kita ada raker dengan kementerian. Hampir tiap bulan itu kita raker. Dengan Kementerian Pertanian ya, Bu. Apa yang kita rakerkan? Kita turun ke daerah, kita ada reses, ya, kan reses kita turun ke daerah. Masukan-masukan dari setiap itu yang kita bawa ke kementerian. Itu yang kita bawa ke kementerian ya, Bu, ya. Kementerian dalam pembahasan itu memasukkan usulan-usulan dari kita. Karena usulan yang kami berikan itu real ya di lapangan. Oh begini, umpamanya pupuk yang hilang, pupuk yang langka, mahal, segala macam, itu kita bahas bersama-sama. Kenapa DPD tidak membawa pokir? DPD tidak punya pokir. Jadi kalau ada yang menjanjikan nanti DPD itu akan bawa anggaran banyak, aduh, saya sedih juga. Berarti itu bukan beda DPR RI dengan DPD. DPR RI ada pokir, kalau DPD tidak ada pokir. Karena kita tidak masuk ke hal yang teknis. Iya, karena kita dalam masuk ke pengusulan banyak, Bu. Pengusulan. Banyak penyambung tangan rakyat, kan begitu. Itulah. Iya. Dan Bu Emma hari ini kan di Komisi 2. Komite 2, salah sebut pula saya kan. Komisi itu hanya ada di DPR RI. Kalau di DPD komite. Di Komite 2 bagian saya lihat di situ ada UMKM. Dan saya cukup mengamati bagaimana Bu Emma dengan UMKM di Sumatera Barat ini cukup dekat dan punya hubungan emosional yang sangat kuat. Karena Ibu sendiri ketua apa sekarang, Bu, di UMKM ini? Ada ketua. Dulu saya ketua IWAPI dulu, tapi sekarang saya ketua PIM, Perempuan Indonesia Maju. Yang geraknya juga lebih banyak ke UMKM. Iya. Saya dengar kan Ibu jadi ketua PIM, PIM. Perempuan Indonesia Maju. Ini Bu, barangkali ini apa program Ibu kemarin ini di PIM ini? Karena bagaimanapun PIM nanti harus dukung Bu Emma di pileg besoknya. Itu Bu, ya Bu. Ya, jadi sebetulnya gini, organisasi itu kan alat untuk menunjang, untuk memberikan kita peluang-peluang sehingga kita bisa umpamanya bertukar pikiran, kemudian juga saling membantu. Jadi apapun itu bentuk organisasi itu kan sangat tergantung. Bu. Tapi yang penting kita di Sumatera Barat ini kan sangat terkenal dengan jiwa dagang, kan. Kemudian juga banyak potensi-potensi dari ibu-ibu. Mereka punya semangat yang tinggi. Ada pengusaha rendang, ada pengusaha kuliner, ada pengusaha fashion. Kita punya toko-toko yang cukup kita banggakan. Ada
Kan ibu-ibu yang terkenal juga dari Sumatera Barat. Ada. Nah, ini kita bangga. Bergabung di PIM itu saya lihat. Jadi Iya. mereka itu kan butuh wadah. Iya. Butuh wadah. Dengan wadah ini mungkin ada pameran, mungkin ada bazar ya. Kemudian juga ada mungkin ceramah-ceramah yang bisa meningkatkan kemampuannya. Kan kalau usaha itu kalau kita tidak manage dengan baik kan Iya. belum tentu bisa berhasil, jalan kan? dengan baik dia, Bu. Jadi harus di manage. Caranya gimana ya? Kita harus mendapatkan ilmu untuk itu. Ilmu mungkin ilmu manajemen. Tentu kita nanti minta bantuan mungkin ke kementerian. Pakar manajemennya, Bu. Ya Marketingnya. Jadi disinilah kita bisa duduk bersama. Nah, jadi ya saling mendukung, saling membantu. Ya, kita lihat PIM cukup gencar hari ini jalannya. Ya, alhamdulillah. Ya, Perempuan Indonesia Maju ini, Bu Emma. Alhamdulillah, karena berbagai kegiatan. Sudah banyak saya lihat beberapa kegiatan yang mereka adakan. Ya, bazar-bazar, pameran-pameran. Ya. Dan itu kan tidak terlepas dari sosok seorang Emma Yohana, Bu. Bersama-sama. Iya. Karena nggak mungkin juga kita kerja sendiri. Iya. Tapi bagaimana kita mengajak teman-teman, artinya kalau dia punya bakat ini, ada lahan, ada bidangnya gitu ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, teman-teman. Saya lihat memang leadershipnya PIM ini Bu Emma yang amazingnya saya lihat. Ya. Kalau tidak Bu Emma, ini bukan apa-apa. Ini kita lihat nih, Bu. PIM memang harus ada sosok ketuanya yang bisa mengayomi, dan ke leadership kan ibu itu saya lihat dari situ. Bersama-sama, nggak mungkin kerja sendiri. Iya. Jadi kita seberhasil apapun itu pasti kebersamaan. Ya, Bu. Nah. Satu lagi, Bu Emma, Sabtu depan, Sabtu tanggal 13 Juli besok 2024, kabarnya ada PSU. PSU, pemungutan suara ulang untuk DPD RI, dan saya lihat ini barangkali namanya PSU bagi saya nggak cocok ini. Ini namanya mungkin pemilihan ulang. Karena terjadinya PSU ini di seluruh Provinsi Sumatera Barat, di 19 kabupaten kota. Ini gimana menurut pendapat Bu Emma ini dengan adanya PSU hari ini, pemungutan suara ulang 2024 ini seperti apa di mata Bu Emma ini hari ini? Ya, ini bergeser ke ini ya. Saya memang termasuk yang ikut kembali bertarung istilahnya, ikut kembali pemilihan untuk anggota DPD periode 2024-2029. Ya, itu kita sudah lalui semua proses, mulai dari pendaftaran sampai terakhir kita sudah diumumkan, sudah ada SK ya, bahwasanya pemenang yang berhasil, saya katakan yang berhasil 1, 2, 3, 4 itu sudah keluar namanya ya. Jadi kalau ada keputusan yang keluar pada tanggal 10 bulan Juni kemarin ya, 10 Juni 2024 hasil keputusan MK itu ibarat apa tuh? Petir di siang bolong. Petir di siang hari ya, bukan di siang bolong. Di siang hari, petir di siang hari. Iya. Kaget jadinya kan. Iya. Bingung gitu. Iya. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Loh, kok bisa begitu gitu? Iya. Memang saya terus terang ya mungkin apakah itu kita yang kurang mengikuti perkembangan atau apa, karena kita lagi sibuk ya dengan tugas akhir, karena kami kan akan memasuki masa reses. Itu menjelang masa reses itu kita harus selesaikan pekerjaan kita gitu. Reses kami tepat pada tanggal 13 Juni. Oh iya. Jadi waktu kita dapat info, diinfokan, loh kok bisa, saya bilang, apa yang salah? Iya. Ya ada yang menggugat, kemudian dia menang begini-begini, so kan mungkin kita dengar di media, ya informasi media. Kita kan tidak ada masalah, saya bilang. Sampai saya cuma nanya, itu PSU kok bisa PSU? Bukankah MK itu berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antar peserta ya, atau dengan KPU mengenai pemilihan, mengenai mungkin suara yang hilang atau itu ya. Sependek pengetahuan kita begitu. Tapi kok bisa
yang batal itu kami gitu. Ya, saya juga nggak bisa tahu jawabannya waktu itu ya. Iya, Bu. Setelah kita coba, lihat, oh ternyata ada perselisihan. Loh, kok bisa dikabulkan MK? Kan kita juga tahu apakah wewenang sampai segitu. Kenapa ini yang menjadi apa namanya? Ya diurus MK gitu ya. Iya, iya. Toh nggak ada sebagai peserta pemilu. MK sebetulnya kalau sengketa itu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu, kan begitu biasanya. Kalau ada mungkin perselisihan suara ya. Ya, perselisihan suara. Dan kita nggak ada, ibaratnya nggak tahu dan nggak apa-apa dengan itu. Iya, iya. Ya, kita tentu satu sisi sambil menunggu Iya, Bu. informasi yang lebih jelas seperti itu ya. Oh, bagaimana sebetulnya, kemudian juga bingung juga karena sampai hari ini hari keberapa nih? Sudah 24 ya? Iya. Tanggal 24 kan? 24, Bu. Kami belum ada disurati oleh KPU. Bahasanya Harusnya yang menang 4 orang mewakili Sumatera Barat di DPD disurati oleh KPU harusnya Sumbar. begitu kan? Ya. Ini enggak seolah-olah ya tahu sama tahu lah, bahasanya ini sudah batal, udah ini. Ya saya juga mikir apakah mau begitu gitu. Kan kita juga ya katakanlah pengetahuan kita sampai segitu. Iya. Yang harusnya kan seperti pakar-pakar atau yang kan bisa memberi pencerahan ya. Pakar-pakar politik dan juga pakar-pakar hukum harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini, ya. Mbak Ma. Dan ini PSU dalam waktu yang pendek, terus tiba-tiba kita dikirimi jadwal. Iya. Jadwal, waktu melihat jadwal, waduh, saya bilang, apa bisa dalam jangka waktu yang begitu pendek? Dan ini 19 daerah tingkat dual, bukan hanya Padang. Kalau satu Padang, saya yakin mungkin bisa diburu. Apakah kita bisa mencapai daerah yang begitu jauh? Yang fasilitas jauh dari mencukupi. Ada Mentawai, ada Rau yang di sana jauh sekali, Solok Selatan yang sulit dijangkau gitu kan, yang maksudnya daerah-daerah yang terpinggir gitu. Ya, nggak tahu, kita juga menerima pemberitahuan begitu. Yang jelas tanggal 13 itu PSU, pemilihan pemungutan suara ulang. Saya pertanyakan sebetulnya, walaupun karena kita nggak tahu juga nanya ke siapa kan. Saya sempat waktu itu dengan ada di media, saya mengusulkan jalan PSU. Karena PSU itu kan pungutan suara ulang. Kalau pungutan suara ulang itu ada suara yang sudah diberikan, kemudian ada masalah ya, mungkin ada ya katakanlah saling tidak percaya atau temuan-temuan berselisih, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, MK ya, dibawa. Setahu saya itu yang PSU yang diulang itu yang di berselisih beberapa tempatnya. Nah, ini persis sama dengan awal pemilu. Ya. Lebih baiklah sebut aja pemilihan ulang DPD RI ulang DPD Sumatera Barat. Karena ini dimulai dari semua. Itu kan pikiran kita kan begitu. Betul, Bu. Dari 15 peserta sekarang menjadi 16. Surat suaranya, kabarnya daftar DCT-nya udah keluar, Bu. Sudah, kemarin udah dikirim. Kemarin udah keluar. Jadi pemberitahuan ini seolah saling paham lah, saling tahu lah. Karena resmi kan kami tidak menerima hanya benar itu ya. Nah, saya ada kekhawatiran karena begini. Pertama, hak-hak kami itu udah diabaikan. Kan kita sudah melalui proses yang legal dan sudah diakui, kemudian dengan mudah dibatalkan gitu. Bagaimana sebetulnya secara hukum? Kita kan punya hak, punya hak politik, punya hak sebagai warga negara yang harus dilindungi juga. Ini kami tidak mendapatkan apa-apa. Kita sudah berkorban, sudah berjuang ya, Bu ya. Ya, moral dan material. Moral dan material. Ya. Itu sudah sekian lama, kemudian tiba-tiba dibatalkan tanpa ada ini. Ya, ini kita mempertanyakan. Ya, mungkin nanti ada yang lebih berwenang lah. Untuk bisa menjawab ini, Bu Emma. Yang kedua, kalau ini PSU
ini mohon maaf, saya sudah berkeliling ke daerah-daerah, masyarakat tidak tahu. Tidak sampai informasi. Tidak tahu. Ya mungkin sampainya ibarat jalan ya di tepi. Kalau ke kampung-kampung justru mereka bertanya, kita terangkan. Kira-kira cukup enggak waktu KPU untuk mensosialisasi? 45 hari Bu Emma. Itu 45 hari dari tanggal 10. Dari semenjak keputusan. Ya. Nah, kemudian ada lagi calon yang menang, katakan yang itu harus menyampaikan kepada masyarakat status dia. Ini sudah dibuat atau belum? Ya ini kan juga masyarakat harus tahu kan. Nah, dari ini dari pembicaraan dari apa memang kita melihat, tapi ya tidak seperti ya katakanlah di hadapan. Siapa yang baca koran sekarang? Koran itu ada di beberapa tempat. Tapi saya cuman ya sedih saja, sedih beginilah Sumatera Baratku ya. Aturan yang ya kan tak jelas ya. Jelas. Kemudian tingkat partisipasi pemilih saya sangat yakin 100% ini akan turun drastis. Karena setelah kita apa aja lah pemilihan-pemilihan, kan kita udah pemilihan DPD. Iya, betul Bu. Itu bahasa ya, yang langsung kita dengar, kita sampaikan. Loh kok bisa begitu? Ya kita kan bukan yang berhak menjawab kok bisa begitu ya, karena kita peserta. Nah inilah yang harus kita himbau masyarakat. Kalau memang ini keputusan dari katakanlah mereka yang punya kekuasaan gitu ya, terutama kita jalani. Tapi masyarakat mari pergunakan hak pilih. Ya, harapan kita kan begitu. Pergunakanlah hak pilihnya, nak Bu. Ya, itu kan ada hak, ada kewajiban. Jangan sampai karena mungkin kurang informasi atau mungkin tidak ada minat lagi, mereka mengabaikan. Dan ini fatal akibatnya dengan hasil nanti. Nah, tapi kalau dia sudah pergunakan hak pilih, siapapun yang terpilih, baru itulah yang terbaik, nah Bu. Tapi kalau nanti suara tidak jelas, umpamanya, karena kan tidak ada ya range berapa persen minimal kan tidak ada. Tidak ada Bu. Nah, coba bayangkan kalau tingkat pemilih itu rendah, itulah representasi kita. Berarti representasi kita di pusat kan. Betul. Nah, inilah kira-kira ya ini karena Wanipin sudah mengajak berceloteh. Iya Bu. Celoteh. Celoteh saya di senja ini. Tentang PSU, nah Bu. Ya, tentang PSU. Ya mudah-mudahan lah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya kita serahkanlah kepada ahli-ahli hukum apakah ini memang sudah memenuhi persyaratan atau memang harus begini gitu. Nah, tentu mereka yang lebih. Barangkali sudah saatnya pakar hukum dan juga pakar politik bicara tentang PSU DPD RI di Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang berdasarkan dari apa yang diimpun di masyarakat, PSU ini tidak tersosialisasikan sampai ke akar rumput. Betul Bu? Ya, sampai ke akar rumput. Jadi yang ditakutkan nanti adalah animo masyarakat datang ke TPS itu kecil, sehingga tentu berdampak dengan kecilnya tingkat partisipasi masyarakat akan berdampak kepada hasil yang akan dihasilkan. Dan tentunya kalau Bu Emma sendiri sampai hari ini sudah siap ya Bu ya mengikuti, mau tidak mau tentu semua harus siap mengikuti. Mungkin barangkali Bu sedikit imbauan Ibu kepada masyarakat Sumatera Barat, mungkin diajak datang ke TPS semuanya Bu. Ya menghimbau ya kepada masyarakat Sumatera Barat untuk dapat mempergunakan hak pilihnya pada tanggal 13 Juli 2024, tepatnya pada hari Sabtu. Mari kita bersama-sama memberi kepercayaan tentunya kepada pilihan kita nantinya. Yang penting hak kita harus dilaksanakan. Kita harus diberikan pada saat pemilu. Ya pemilu lah namanya, bukan PSU lagi. Mungkin itu Pak Nipin. Iya Bu Emma. Mudah-mudahan Bu Emma terpilih nantinya di PSU Sabtu 13 Juli 2024. Kalau tidak siapa lagi? Bu Emma udah 3 periode mewakili Sumatera Barat dan tentunya harus kita lanjutkan. Ya Bu Emma. Karena harapan kita demikian. Dan itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bu Emma selaku anggota DPD RI 3 periode
Mungkin kita tutup saja. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.